Film ini diangkat dari kisah nyata tentang produsen mobil Ford dari Amerika yang mencoba menyaingi Ferrari dari Italia, yang kala itu memiliki prestasi lebih maju terutama di dunia balap. Diperlihatkan di awal film tepatnya pada tahun 1963, sedang berlangsung kejuaraan balap mobil 24 jam di trek Le Mans. Pembalap tim Aston Martin bernama Carroll Shelby berusaha keras untuk unggul di urutan terdepan. Namun sayangnya dia terpaksa keluar trek karena penglihatannya tiba-tiba buram pada putaran terakhir. Akibat insiden itu, Carroll dipastikan berhenti balapan karena dokter telah memvonisnya terkena serangan jantung yang serius. Selanjutnya diperlihatkan Peter, putra pembalap sekaligus mekanik mobil balap bernama Ken Miles. Di situ Ken tampaknya sedang dikomplain oleh salah satu pelanggannya yang mengaku performa mobil sportnya menurun setelah diperbaiki olehnya. Tapi Ken dengan santai menanggapinya, dia justru menganggap kalau pelanggannya tersebut yang kurang menguasai mobil sport. Sehingga dia pun menyarankannya untuk memakai mobil biasa saja. Setelah beberapa saat cekcok dengan pelanggannya, Ken kemudian kedatangan istri tercintanya bernama Molly. Selanjutnya di pabrik pembuatan mobil Ford, kita diperkenalkan beberapa eksekutif Ford bernama Donnie, Lee Iacocca, dan Leo Beebe. Mereka menunggu kedatangan pemimpinnya bernama Henry Ford II yang akan mengumumkan sebuah keputusan penting. Di mana keputusan Henry yaitu akan memangkas semua karyawannya, yang tidak bisa memberikan kontribusi atau ide untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Of the Ford Motor Company out of business. Here's what I want you to do. Man comes to my office with an idea, keeps his job. Carroll bersama rekannya bernama Phil lalu berada di kejuaraan balap Willow Spring. Diketahui usai pensiun dari dunia balap, Carroll ternyata sedang menjalankan bisnis otomotifnya dan menjadi salah satu kandidat balap bernama Tim Shelby Amerika. Di tempat itu, Carroll kemudian bertemu dengan pengelola Bruno Sportsky, perusahaan mobil Jerman bernama Dieter Voss. Voss ternyata cukup mengenal Ken Miles yang merupakan pembalap Shelby Amerika. Tampaknya dia melihat prestasi Ken cukup banyak karena sering menjuarai beberapa balapan. Voss lalu berkata kalau dia dan timnya sedang mencari dua pembalap untuk Brumos yang akan berlaga pada kejuaraan Sebring. Dia berharap Carroll bisa mempertimbangkan Ken untuk peluang itu. Brumos is looking for a driver. I think your guy Miles can make the grade. Carroll lalu melihat keributan antara Ken dan salah satu panitia lomba bernama Bill. Ken tampaknya sangat kesal dengan Bill, sebab Bill akan mendiskualifikasinya hanya karena masalah bagasi mobilnya tidak bisa ditutup. Ken memprotes Bill karena apa yang dinilai Bill tidak tercantum pada buku aturan balapan. My trunk and your lovely little... You can wear the sun. Hey, Bill. Karena saking kesalnya melihat Bill tak mau mengerti, Ken lalu memukul penutup bagasi mobilnya hingga penyok dan bisa ditutup. Happy Bill! Setelah itu Carroll memberitahukan mengenai tawaran Voss untuk menjadikannya pembalap Brumos perusahaan mobil Jerman tersebut. Tapi Ken tampaknya tidak begitu senang terhadap semua yang berhubungan dengan Jerman. Dia menolak tawaran itu, bahkan ketika Carroll berusaha memaksanya, Ken malah melemparnya dengan kunci mesin yang justru mengenai kaca mobilnya. Kejuaraan balap Willow Spring pun dimulai. Awalnya Ken tertinggal cukup jauh di belakang. Namun akhirnya dia membuktikan dirinya berhasil menjadi juara pertama pada kejuaraan balap di Willow Spring tersebut. Sepulangnya Ken bersama putranya di rumah, Molly istrinya lalu memberitahunya kalau dua petugas finance telah datang dan menyita bengkel mereka. Ken ternyata mempunyai tagihan yang cukup banyak, dan sekarang dia telah bangkrut terlebih setelah bengkelnya disita. Namun Ken berjanji pada Molly kalau dia akan segera mencari solusi untuk keuangan mereka. Perusahaan Ford kemudian mengadakan rapat internal untuk mencari solusi terhadap masalah kebangkrutan yang mengintai mereka. Pada saat itu Ford hanya dikenal sebagai pabrikan mobil yang memproduksi mobil-mobil untuk kebutuhan sehari-hari, bukanlah mobil balap atau supercar seperti Ferrari.
Dalam presentasinya, Lakoka sebagai divisi marketing menyampaikan ide gagasannya di depan Henry, bahwa Ford harus mengikuti dunia balap agar merek Ford bisa lebih dikenal, seperti yang terjadi pada Ferrari. Menurutnya, jika Ford sudah dikenal maka tentunya penjualannya juga akan meningkat. Meski awalnya ragu dengan ide Lakoka tersebut, Henry akhirnya benar-benar bertekad untuk membentuk sebuah tim balap. Terlebih ketika proposal kerjasamanya ditolak mentah-mentah oleh Enzo Ferrari. Terlebih Enzo Ferrari juga menghinanya dan menyebut bahwa level Ford berada di bawah Ferrari. Stati figli di puttana da 4 soldi. Smug executives are. He's not Henry Ford. He is Henry Ford II. Di sisi lain, Ken mulai merasakan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Dia pun memutuskan untuk berhenti balapan dan akan fokus mencari nafkah bagi istri dan anaknya. Perjalanan Ford untuk membentuk sebuah tim balap pun dimulai. Lakoka kemudian menunjuk Carroll untuk menjalankan rencana tersebut dan mereka akan membangun mobil balap Ford jenis GT40. Setelah sepakat bekerja sama dengan Ford, Carroll kemudian mengajak Ken untuk bergabung bersamanya untuk membangun mobil balap Ford. Carroll berteman baik dengan Ken, pembalap dengan bakat yang luar biasa itu, namun Ken memiliki karakter yang cenderung temperamental. Carroll yakin bahwa Ken adalah pembalap yang tepat untuk membuat sebuah mobil balap terbaik bagi Ford. Dan untuk lebih meyakinkannya, Carroll meminta Ken untuk datang di acara peluncuran produk Ford terbaru yaitu Mustang. Keesokannya Ken bersama putranya datang ke acara peluncuran mobil baru tersebut. Dalam pidatonya, Carroll mengatakan kalau dia bersama timnya akan membangun mobil tercepat di dunia untuk Ford dan akan mencetak sejarah baru di trek Le Mans. We're gonna build the fastest automobiles in the world. We're gonna make history too at Le Mans. Setelah itu, Carroll mengajak Ken untuk mencoba mobil balap yang baru saja dikirim dari Inggris. Namun menurut Ken mobil itu belum sesuai dengan keinginannya. Keesokannya Molly mulai curiga pada suaminya setelah melihatnya keluar semalaman bersama Carroll. Awalnya Ken tidak mau memberitahu Molly mengenai urusannya bersama Carroll, tapi Molly terus mendesaknya sambil mengendarai mobil dengan mengebut. Yes, you are. Well, you tell me, because I don't know. What? Whoa, 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 Molly! Are you trying to kill us or something? Well, I thought we Akhirnya Ken pun memberitahu istrinya kalau dia kembali terjun ke dunia balap. Dia bersama Carroll sedang membangun mobil balap Ford untuk melawan Ferrari. Mendengar hal itu, Molly pun sangat marah kepada Ken yang dianggap telah mengingkari janjinya. Tapi Molly tidak bisa melarang suaminya, hanya saja dia meminta kali ini Ken harus dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Ken pun lalu memberitahu istrinya kalau dia akan dibayar $200 per hari untuk pekerjaan itu, dan itu pun membuat Molly cukup lega mendengarnya. Carroll dan Ken pun mulai merancang mobil balap Ford yang akan mereka gunakan di balapan. Carroll juga menunjuk Ken sebagai pembalapnya yang akan berkompetisi di 24 jam Le Mans. Namun pihak Ford rupanya tidak menyetujui Ken sebagai pembalap mereka. Mereka menilai sikap dan karakter Ken dianggap tidak cocok untuk menjaga nama baik Ford dalam kompetisi tersebut. Dengan berat hati, Carroll pun membatalkan keikutsertaan Ken dan menggantinya dengan pembalap lain yang diinginkan Ford. You put wedges You're not in the coming next suspension. week. You're not coming again. It's Ford's call. Akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan lancar, Ford justru kalah telak dalam balapan pertama akibat tidak memakai Ken. Carroll pun dipanggil oleh Henry Ford untuk mendengarkan penjelasannya mengapa Ford bisa kalah. Carroll lalu mengatakan pada Henry bahwa mereka para eksekutif Ford telah memilih pembalap yang salah, sehingga itu yang menyebabkan Ford kalah balapan. Namun rekor yang dicapai pada balapan pertama itu setidaknya telah membuat Ferrari gentar. Untuk itu, Carroll kembali meyakinkan Henry untuk memakai pembalap yang benar seperti Ken Miles. Dia yakin Ken adalah pembalap yang tepat untuk membawa Ford menjadi juara. Akhirnya Henry Ford pun setuju dengan Carroll. Dia memintanya untuk melakukan yang terbaik untuk Ford. You understand me? Go to war. Thank you, sir. Carroll bersama timnya pun mulai membangun mobil balap Ford yang akan digunakan pada balapan berikutnya dan melakukan pengetesan oleh Ken. Sampai di suatu malam, Carroll lalu mendapat informasi dari Lakoka bahwa Leo berencana untuk menyingkirkan Ken sebagai pembalap Ford. Tapi tampaknya Carroll tidak takut dengan rencana busuk Leo tersebut. Di saat yang sama tiba-tiba Ken mengalami insiden ketika mencoba mobil balap itu. Rem mobil tersebut mengalami blong dan menabrak pembatas trek kemudian meledak. Untungnya Ken masih bisa selamat.
Keesokannya Henry Ford meninjau pembuatan mobil balap yang dibangun Carroll dan timnya. Di situ juga Leo berencana akan menyingkirkan Ken sebagai pembalap Ford. Tapi Carroll keburu mengetahui rencananya sehingga dia pun menguncinya di dalam kantornya agar Leo tidak mengacaukan rencana Carroll. Carroll lalu mengajak Henry mencoba mobil balap Ford yang dia bangun bersama timnya. Henry sangat terharu dengan pencapaian Carroll dan timnya membuat mobil itu. Saat itu juga Carroll lalu membuat kesepakatan dengan Henry bahwa Ken akan menjadi pembalap Ford. Jika Ken menang di Daytona, maka dia berlanjut ke balapan di Le Mans. Tapi jika dia kalah, Carroll siap menyerahkan bisnis otomotifnya kepada Ford. Henry Ford akhirnya sepakat Ken menjadi pembalap Ford pada balapan di Daytona. Holman Moody Ford, driven by Walt. Sign out there. Come on, move, do it. Pada menit-menit akhir, Carroll lalu memberikan perintah kepada Ken untuk menaikkan kecepatan maksimal. Dan itu membuat Ken mampu menyalip semua lawan di depannya, termasuk pembalap yang diandalkan Leo, dan berhasil mencapai finish sebagai juara pertama. Semua tim beserta seluruh ofisial Ford gembira mendapat kemenangan itu, namun tidak tampak pada wajah Leo sendiri. Henry Ford sendiri cukup puas dengan kemenangan yang diraih oleh tim Shelby American. Usai memenangkan balapan di Daytona, Ken kembali meluangkan waktu untuk keluarganya. Terlihat dia sedang mengajari Peter putranya bagaimana cara menjadi pembalap yang benar. Keesokannya Carroll, Ken beserta tim berangkat ke Prancis untuk balapan. Tiba di sana Ken menyempatkan diri berjalan-jalan ke trek sambil untuk mempelajarinya. Dan besoknya balapan 24 jam di Le Mans pun mulai. Di menit-menit awal Ken mengalami kesulitan menutup pintu mobilnya sehingga terpaksa berhenti untuk memperbaikinya dan itu membuatnya tertinggal. What the hell is wrong? Someone tell me the miles per hour! Setelah berjuang keras dengan berbagai kendala di mobilnya dan pertarungan sengit dengan tim Ferrari serta pembalap lainnya, mobil Ford yang dikendarai Ken Miles unggul dan hampir menjadi pemenang. Namun Leo yang menjabat direktur balapan memerintahkan hal lain pada Carroll dan timnya, di mana Leo ingin Ken menurunkan kecepatannya. Dia memiliki rencana lain agar ketiga pembalap Ford yang mengikuti kompetisi itu bisa mencapai garis finish secara bersamaan. Namun Carroll menolak keinginan Leo tersebut dan meminta Ken untuk fokus melakukan apa yang dia inginkan. I want you to slow down. You're outshining their car, Ken. They're asking that you be a team player. Whatever you want to do is fine with me. Three positions, led by Ken. Bring him in! Right now! He's out of control! Bring him in, Shelby. Ken Miles is behind the wheel, Leo. Tanpa diduga, ternyata Ken mengikuti keinginan Leo untuk melambat dan menunggu dua pembalap Ford lainnya agar bisa finish bersama. No. Hal tersebut rupanya membuat hasil balapan menjadi berubah. Ken Miles yang tetap mencapai garis finish pertama dianggap sebagai juara kedua, berdasarkan hasil rekapitulasi kecepatan dan aturan dari panitia balapan. Carroll dan Ken pun tampak kecewa dengan hasil itu. Sekarang mereka baru menyadari kalau Ford hanya ingin popularitas dan bisnis. Mereka tidak pernah menghargai siapapun yang menjadi pemenang. Tak diduga apresiasi untuk Ken justru ditunjukkan oleh Enzo Ferrari dari kejauhan. Namun Carroll dan Ken akhirnya melupakan hal itu dan kembali bersenang-senang menjalani hidup.
2 bulan kemudian setelah balapan Le Mans, Carroll dan Ken kembali melakukan uji coba mobil balap Ford terbaru yang mereka bangun. There's a point. 7th. You feel. Tak lama kemudian kecelakaan tragis kembali terjadi menimpa Ken saat mengendarai mobil tersebut, dan itu membuatnya tewas. Di akhir film, dituliskan kisah mengenai kontribusi Carroll Shelby dan Ken Miles yang sangat berpengaruh untuk Ford dan dunia balap. Nama Ken Miles pun tercatat di Motorsport Hall of Fame of America, sedangkan Carroll Shelby menjadi perancang mobil balap tersukses dalam sejarah. Tak hanya itu, mobil rancangan mereka sebelumnya yaitu GT40 juga sukses menjuarai kejuaraan Le Mans berturut-turut di tahun 1967, 1968, dan 1969.